Kebayang nggak? Ninggalin semuanya, harta, keluarga, bahkan tahta, cuma demi sebuah jawaban. Nah, itulah yang bakal kita bahas hari ini, kisah luar biasa dari Pangeran Siddhartha Gautama yang rela menukar kemewahan istana dengan pencerahan, dan akhirnya dikenal sebagai Sang Buddha. Ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang bisa begitu kuat sampai mendorong seorang pewaris tahta buat ninggalin kehidupan yang mungkin, ya kita semua impikan? Ini bukan sekedar cerita sejarah loh. Ini adalah sebuah misteri tentang pencarian makna hidup. Yuk kita gali lebih dalam. Oke, kita mundur dulu ya ke awal mulanya. Semuanya berawal dari kelahiran seorang pangeran yang takdirnya itu udah jadi pertaruhan sejak hari pertama. Ada sebuah ramalan yang bakal membelah jalan hidupnya, jadi dua pilihan yang sangat ekstrim. Coba bayangin deh, seorang pertapa bijak ngelihat bayi kamu terus bilang, dia ini bakal jadi penguasa dunia, atau dia bakal ninggalin semuanya buat jadi orang suci. Itulah ramalan yang diterima Raja Sudodana, ayahnya. Dua takdir yang bertolak belakang, dan bagi sang raja pilihan kedua itu jelas sebuah kegagalan. Dilema inilah yang akhirnya nentuin seluruh masa kecil sang pangeran. Sang raja nggak mau ambil resiko sedikit pun. Biar anaknya pasti milih tahta, ia membangun sebuah gelembung kemewahan yang luar biasa. Bukan cuma satu, tapi 3 istana megah, satu untuk setiap musim. Nggak boleh ada pemandangan orang tua, orang sakit, atau apapun yang jelek. Pelayannya semua harus muda dan sehat. Tembok istana dibangun tinggi bukan buat nahan musuh dari luar, tapi buat nahan kenyataan. Bener-bener sangkar emas yang sempurna. Tapi, ya namanya juga rasa penasaran. Nggak bisa dipenjara sama tembok setinggi apapun kan? Dan pada akhirnya, gelembung super mewah itu harus pecah. Inilah titik baliknya. Momen yang bakal ngubah segalanya, yang dipicu oleh satu permintaan sederhana. Pangeran Siddhartha cuma pengen tahu gimana sih kehidupan rakyat yang nantinya bakal dia pimpin. Ayahnya setuju, tapi dengan satu syarat, jalanan harus steril. Nggak boleh ada orang tua, orang sakit, pokoknya semua yang nggak enak dilihat harus disingkirkan. Ini adalah upaya terakhir sang raja buat menjaga ilusi. Tapi seperti yang kita tahu, kenyataan itu selalu punya cara buat nyelip masuk. Dan disinilah dunianya runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ngelihat orang tua bungkuk dan ringkih. Terus, dia ketemu orang sakit yang lagi mengerang kesakitan. Dan yang paling bikin syok, dia ngelihat jenazah dibawa buat dibakar. 3 pemandangan ini menghancurkan ilusinya seketika. Dia sadar, inilah takdir yang nunggu semua orang, termasuk dirinya. Hancur banget perasaannya. Tapi kemudian, dia ngelihat pemandangan keempat. Seorang pertapa suci yang jalannya tenang banget di tengah semua itu. Disitulah muncul pertanyaan baru. Mungkinkah ada jalan keluar dari semua ini? Setelah melihat kenyataan pahit itu, istana yang tadinya surga sekarang rasanya kayak penjara. Kemewahan itu terasa kayak kebohongan besar. Pertanyaan tentang penderitaan terus membakar jiwanya. Dan dia tahu dia nggak bisa lagi hidup dalam kepalsuan. Sebuah keputusan radikal pun harus diambil. Di tengah gelapnya malam, dia menatap istrinya, Yasodhara, dan putranya yang baru lahir, Rahula, buat yang terakhir kalinya. Tanpa pamit, tanpa sepatah kata, dia pergi menunggangi kudanya keluar dari gerbang istana untuk selamanya. Ini adalah pengorbanan terbesar. Ninggalin cinta, keluarga, dan tahta demi sebuah jawaban universal untuk semua makhluk. Selama 6 tahun berikutnya, dia mencoba 2 jalan ekstrim. Jalan kemewahan udah dia tahu, hasilnya cuma hampa. Jadi dia coba kebalikannya, penyiksaan diri yang paling brutal. Dia puasa sampai tubuhnya tinggal tulang di balut kulit, persis kayak tengkorak hidup. Tapi ternyata jalan ini juga gagal, cuma bikin badannya lemah tanpa mencerahkan pikirannya. Dua-duanya jalan buntu. Dan justru di titik terendahnya, pencerahan datang dari tempat yang nggak terduga. Seperti yang tertulis di sini, dia nggak sengaja dengar seorang musisi nyanyi tentang senar gitar. Kalau ditarik kekencengan, putus. Kalau kekendoran, nggak ada suaranya. Dan, klik. Saat itu juga dia sadar, jawabannya bukan di kemewahan, bukan juga di penyiksaan diri. Jawabannya ada di tengah-tengah, sebuah jalan tengah yang seimbang. Nah, berbekal pemahaman baru tentang jalan tengah ini, Pertapa Gautama sekarang siap buat masuk ke tahap akhir pencariannya. Momen penentuannya udah di depan mata nih. Makanan sederhana, cuma semangkok nasi susu dari seorang wanita desa bernama Sujata, akhirnya memulihkan kekuatannya.
Dengan energi baru dan tekad yang udah bulat, dia duduk di bawah pohon Bodhi dan bersumpah, "Aku nggak akan bangkit dari sini sampai aku menemukan kebenaran sejati." Sepanjang malam, dia berjuang melawan semua godaan dan keraguan dalam pikirannya sendiri. Dan pas fajar menyingsing, dia berhasil. Dia mencapai pencerahan sempurna. Syair kemenangannya ini dalam banget artinya. Pembuat rumah yang dia maksud itu adalah nafsu keinginan dan kebodohan batin, akar dari semua penderitaan. Dan sekarang, dia telah berhasil menghancurkannya. Dia bebas. Di usianya yang ke-35 tahun, setelah 6 tahun pencarian yang super melelahkan, Pertapa Gotama telah bertransformasi. Dia bukan lagi seorang pencari, tapi dia adalah Sang Buddha, yang telah sadar, yang tercerahkan. Tapi pencerahan itu bukanlah akhir dari perjalanannya loh. Justru ini adalah awal yang baru. Misinya sekarang adalah membagikan apa yang udah dia temukan, Dhamma atau kebenaran universal, ke seluruh dunia. Dan tebak siapa yang pertama kali dia cari? Justru 5 pertapa yang dulu ninggalin dia karena nganggap dia udah nyerah. Awalnya mereka sinis, tapi pas Sang Buddha mulai bicara, kebijaksanaan dan ketenangan dari auranya bikin mereka terpana. Nah, di momen inilah di Taman Rusa, dia memutar roda Dhamma untuk pertama kalinya. Inilah inti dari khotbah pertamanya yang dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. Ini kerangka yang logis dan praktis banget, kayak diagnosis dokter. Pertama, hidup ini ada penderitaan, akui saja. Kedua, ini penyebabnya, keinginan dan kemelekatan kita. Ketiga, dan ini kabar baiknya, penderitaan itu bisa dihentikan. Dan keempat, ini resepnya, ini jalannya. Jadi, dari titik ini, sisa hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk mengajar. Selama 45 tahun, hampir setengah abad, dia jalan kaki keliling India, membagikan ajarannya ke siapa aja, tanpa pandang bulu, dari raja sampai pengemis. Perjalanannya baru berakhir di usia 80 tahun saat beliau mencapai parinibbana, pembebasan tertinggi. Dan disinilah kisah kuno ini jadi relevan banget buat kita sekarang. Perjalanan Siddhartha itu sebenarnya cerminan dari pencarian kita sendiri. Kita mungkin nggak punya istana, tapi kita semua punya sangkar emas kita masing-masing. Zona nyaman yang nahan kita buat berkembang. Kisahnya ini maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Apa sih yang rela kita tinggalkan demi menemukan kebenaran dan kebahagiaan sejati kita?